Setelah Arga membersihkan diri, dia menghampiri gadis yang tengah sibuk dengan pekerjaan di sofa ruangan TV itu. "Misa," panggil Arga sembari tangannya bergerak mengelus lembut rambut panjang gadis itu sehingga dia menoleh. Ada apa?" "Aku akan ke bawah dulu. Tapi jika kau sudah mengantuk, tidurlah duluan. Dan ingat, jangan sampai ketiduran di sofa lagi." Mendengar ucapan tersebut, seketika senyuman manis terulas di bibir Misa. "Tentu saja aku akan tidur kalau sudah ngantuk. Karena sedari awal aku juga berencana tidur duluan," batin Misa menambahkan. "Cup," sebuah kecupan kilas di puncuk rambut gadis itu. "Jangan tersenyum lebih dari ini, membuatku ingin melakukan hal lebih," gumam Arga sembari menjauhkan diri lalu berbalik pergi meninggalkan Misa yang terbengong menatap kepergiannya. Begitu pintu kamar itu tertutup yang menandakan lelaki tersebut telah keluar, seketika Misa langsung berbalik kembali menghadap ke meja dengan sebelah tangan terangkat membentuk kepalan. "Yes, akhirnya malam ini aku terbebas. Aku terselamatkan," oceh Misa kegirangan dengan suara cukup keras. Suara deheman yang cukup keras dari arah belakang sofa. Sontak Misa terpaku. Siapa itu?" "Bebas," suara pria terdengar tegas dan tajam. Kedua mata Misa melebar terkejut. Suara ini, dan dengan gerakan pelan dan kaku, kepala dia bergerak menoleh ke arah belakang sofa. Yang seketika dia tersenyum cengengesan menampilkan deretan giginya. Kamu? Bukannya tadi kamu sudah keluar kamar ya? Sejak kapan dia masuk lagi?" batinnya merutuki. Arga bersedekap tangan menatap tak terbaca. "Bebas? Apa yang kau maksud bebas?" Itu sekolahan. Iya, sekolahan akan diliburkan sebentar lagi. Jadi aku akan bebas, nggak ngajar lagi," terbata Misa mencari alasan seraya pandangan dia melirik ke arah lain enggan bersih tatap. Helaan napas pelan Arga lalu dia melangkah setengah memutari sofa dan berdiri di hadapan gadis itu. Kamu mau apa?" waspada Misa menatap lelaki jangkung di hadapannya. Kemudian Arga membungkukkan setengah badan untuk mensejajari wajahnya menatap wajah gadis cantik itu. Dia meraih dagu Misa untuk mengarahkan ke arahnya. "Kau berkata bebas malam ini dan selamat." Itu," tercekat Misa sampai kedua tangannya mencengkram kuat sisi sofa. "Ingat Misa, akan syarat yang kau berikan. Jangan berpikir kau akan bebas malam ini." Peringatan Arga seiring mendekatkan wajahnya mengikis jarak. Kamu, aku, Cuk." Arga melabuhkan bibirnya ke bibir merah gadis itu dengan kecupan biasa, dan hal tersebut sukses membungkam dan membuat Misa terpaku membeku lagi. Arga kembali menegakkan punggungnya masih menatap dengan senyuman tipis mengembang di bibir. Sejenak ia memberikan elusan lembut di puncuk kepala Misa. "Siapkan dirimu, Misa." Setelah mengatakan kalimat yang membuat jantung berperang, dia melangkah pergi menuju pintu keluar, dan pintu kamar itu benar-benar sudah tertutup rapat yang kali ini sepertinya Arga benar keluar kamar. Hembusan napas panjang Misa sembari kedua tangan menutupi wajahnya yang sangat merah padam. Dia beneran seperti singa, menakutkan. Aku harus bagaimana ini? Bayi singa itu sudah berubah jadi singa jantan beneran. Misa mengoceh tak jelas. Sementara di sisi lain di ruangan kerja, Arga memasuki ruangan tersebut yang di sana telah ada Egy juga sekretaris Tang terduduk di sofa. "Tuan," sekretaris Tang langsung bangkit dari duduknya menyambut sang majikan. Arga menjatuhkan bokongnya menduduki sofa tunggal yang berseberangan dengan lelaki remaja. Sedangkan sekretaris Tang masih berdiri tegap di tempat. "Duduklah, Tang." "Baik, Tuan." Tang kembali duduk di sofa panjang yang menjadi penengah di antara keduanya. "Ada apa kau sampai memintaku kemari?" tanya Egy tanpa basa-basi lagi.
Aku hanya ingin kau berhenti memperhatikan istriku. Peringatan Arga disertai tatapan tajam penuh ancaman mulai on. Egi tak mau kalah, dia membalas tatapan itu dengan tatapan dingin. Aku kira kau akan termakan oleh tuduhan itu dan segera melepaskan Misa. Panggil kakak iparmu dengan benar. Cih, deci Egi membuang muka. Desah pelan dari mulut Arga berusaha mengontrol emosinya. Kemudian dia melancarkan kembali serangannya menatap amat tajam. Kau tidak akan bisa merebut dia, karena sampai kapanpun aku tidak akan melepaskannya. Egi melirik sinis. Apa ini? Apa kau sedang memberitahuku bahwa kau sudah terpikat dengan Misa? Benar. Kau mengundangku kemari hanya untuk berbicara omong kosong. Membuang waktu. Egi beranjak berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar bersiap meninggalkan ruangan kerja. Egi, panggil Arga menghentikan langkah lelaki remaja itu yang sudah berada di depan pintu. Egi berdiri tegap tanpa menoleh. Menjauhlah dari istriku dan sadari tempatmu. Pegangan tangan Egi di handle pintu mengetat kuat. Sampai aku memastikan dia memilihmu. Sampai saat itu, aku tidak akan menganggap dia kakak ipar. Ucap Egi lalu dia memutar handle pintu dan dia menutup pintu tersebut secara kasar meninggalkan ruangan. Sepeninggalan Egi, Arga mendesah kasar membuang semua panas ketegangan dalam dada. Dasar anak itu. Gumam Arga lalu ia melirik sekretaris Tang yang sedari tadi hanya terdiam jadi pengamat. Tang, iya tuan. Jawab Tang menolehkan kepala ke arah samping. Kau sudah lihat kan betapa keras kepalanya adikku. Apa aku harus mengirim dia ke sekolah luar untuk menjauhkan dari istriku? Kata Arga sambil menyenderkan kepala ke senderan sofa. Alis sekretaris Tang berkerut bingung. Apa hubungannya mengirim tuan muda Egi ke luar negeri dengan Nona Romisa, tuan? Hembusan napas panjang keluar dari mulut Arga sembari bangkit dari duduknya. Pikirkan saja olehmu. Lalu dia berjalan menuju pintu keluar meninggalkan lelaki itu yang masih mencerna memahami situasi. Dari pembicaraan mereka sepertinya tuan muda Egi menyukai Nona. Menyukai di sini sebagai murid ke guru dan adik ke kakaknya kan? Gumam sekretaris Tang kebingungan. Arga memasuki kamar yang sudah gelap temaram. Ia mengedarkan pandangan mencari sesosok gadis. Pandangan matanya terjatuh pada gadis yang telah tertidur di atas ranjang berselimut yang sudah tersingkap sampai pinggul. Sebersit senyuman di bibir Arga sembari melangkah mendekati ranjang dan dengan pelan penuh kehati-hatian ia naik ke atas kasur. Arga tidur menyamping menghadap ke arah Misa sambil membenarkan selimut yang tersingkap di tubuh gadis itu. Apa ini caramu menolakku? Terjeda sejenak ia menyingkirkan rambut yang menutupi wajah cantik Misa. Padahal aku juga belum semua mempelajari langkah-langkahnya. Gumam Arga pelan lalu tersenyum mengusap pipi mulus gadis itu. Dengan gerakan pelan penuh kehati-hatian, tangan Arga bergerak menyelipkan ke bawah leher Misa untuk merangkul gadis itu ke dalam pelukan. Begini bukan cara suami istri tidur yang harmonis. Di buku panduan ditunjukkan seperti ini. Gumam Arga sambil membenarkan kepala Misa agar menghadap ke arahnya. Cuk, dia mengecup lembut kening Misa lalu berselimut berdua sambil memeluk tubuh gadis itu dengan sebelah tangan, mengelus lembut rambut panjang Misa. Tiba-tiba kepala Misa sedikit bergerak mendusel-dusel mencari posisi yang nyaman. Singa, igauannya pelan namun masih terdengar jelas oleh telinga. Kenapa dia selalu memanggil-manggil nama hewan buas itu ketika tertidur? Apa itu hewan kesukaannya? Gumam Arga sambil terus membelai rambut panjang gadis itu. Bibir Misa mengecap seakan mengunyah makanan dan dengan jemari menggaruk sudut bibirnya. Bebas. Singa, igauannya lagi, membuat Arga yang mendengarkan terkekeh pelan. Apa dia bermimpi membebaskan singa dari kandangnya? Merasa gemas, jemari tangan Arga mencubit ujung hidung Misa dan mengecupnya. Kemudian dia mempererat memeluk tubuh Misa dan ikut memejamkan mata menyusul ke alam mimpi.
Di pertengahan malam tiba-tiba Arga terbangun saat merasakan kram di lengan juga bahu yang masih jadi bantalan kepala Misa. Ah, ringis Arga dengan perlahan matanya terbuka. Misa, dan dengan gerakan pelan penuh kehati-hatian dia hendak menarik lengannya, namun Misa memeluk tubuh pria itu dengan satu kaki diangkat menumpang ke pinggang Arga, seakan-akan bantal guling. Misa, tanganku serasa mati rasa. Gumam Arga mengernyit meringis merasakan rasa yang dingin berdenyut nyeri di lengan. Lagi-lagi Misa dengan seenaknya menepuk-nepuk tangan kokoh Arga seperti menepuk bantal lalu mendusel-dusel kepalanya mencari posisi yang nyaman. Shit. Ini bukan romantis namanya, tapi kritis yang ada. Arga mengusap wajahnya dengan kasar oleh sebelah tangan yang bebas dan menghembuskan napas panjang. Kemudian dia melirik kembali gadis yang ada dalam pelukannya. Arga berusaha kembali menarik lengan seraya menggeserkan kepala Misa dengan gerakan penuh kehati-hatian, hingga akhirnya kepala gadis itu telah berpindah ke bantal. Misa langsung bergerak membalikkan tubuh membelakangi Arga. Dia malah tidur membelakangiku. Misa mencari posisi nyaman di bantal, tertidur lelap dengan tenang. Meskipun lengannya telah terbebas dari kekangan kepala Misa, Arga tidak bisa lagi melanjutkan tidurnya karena dia masih merasakan nyeri berdenyut kram di tangan. Sampai waktu azan subuh tiba, seperti biasa Misa menggeliatkan tubuh ke kiri dan ke kanan lalu mengerjapkan mata perlahan. Arga yang setengah berbaring bersender ke tepi ranjang memperhatikan setiap pergerakan gadis itu. Tidurmu nyenyak. Suara Arga terdengar berat dan serak. Misa masih belum sepenuhnya tersadar dari bangun tidur. Ia bangkit dari tiduran sembari mengucek mata. Ia sangat nyenyak sekali dan nyam. Ucapan Misa seketika terhenti saat dihadapkan langsung dengan wajah Arga yang sangat dekat. Kamu... Terjengkat Misa langsung memundurkan kepala. Dan apa? Tanya Arga menuntut lanjutan. Nyaman sekali, jawab Misa menatap waspada. Setelah membuatku tersiksa, tentu saja kau akan berkata seperti itu. Ucap Arga sembari bergerak turun dari ranjang lalu berjalan menuju kamar mandi meninggalkan Misa yang menatapnya bingung. Dia kenapa sih pagi-pagi sudah bersikap aneh? Gumam Misa merasa heran.